Hai, kembali lagi di Bukan Editor. Kali ini saya akan membahas cerita singkat sejarah perebutan Benteng Lohayong. Dan sebelum itu, teman-teman, like, komen, dan subscribe itu penting, teman-teman, supaya channel ini berkembang tentang kisah-kisah sejarah tempo dulu. Mari kita simak video selengkapnya. Perjanjian Saragossa tahun 1529, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas wilayah rempah-rempah Maluku kepada Portugal dengan ganti rugi 350.000 dukat. Selain perdagangan rempah-rempah, orang Portugal juga dalam perjalanan mencari rempah-rempah, mereka menemukan Pulau Timor dan hasil cendana putih. Cendana ini ditukar dengan sutra dan porselin dari Cina. Sutra dan porselin sangat mahal pasar Eropa. Oleh karena sulitnya memperoleh cendana di Timor, karena suku-suku di Timor yang sudah terbiasa bergaul dengan perdagangan Asia telah bersatu mendirikan negara-negara kecil dengan memonopoli perdagangan dan berhasil menghalangi perdagangan asing mendirikan permukiman yang tetap. Menghadapi situasi ini, orang-orang Portugis mencari tempat-tempat yang nyaman untuk didirikan benteng-benteng yang kokoh sebagai tempat persinggahan perjalanan dari timur sekaligus sebagai pengawasan atas jalan laut. Selat-selat yang terlindung dari angin antar Flores dan Adonara Solor adalah sangat cocok. Berdasarkan surat Pater Baltasar Dias, Imam Jesuit 1559, telah ada 300 orang Kristen di Solor dan Flores, termasuk Raja Solor dan orang ternama lainnya. Maka tahun 1562 biarawan Dominikan dan perdagangan Portugis membangun sebuah benteng di Lohayong Solor. Namun benteng ini setahun kemudian diserang dan dibakar oleh orang-orang Muslim dari Jawa. Tahun 1566 dibangun lagi di tempat ini. Benteng lebih kokoh dilengkapi dengan beberapa pucuk meriam, juga menjadi pusat kegiatan misionaris Dominikan yang hanya dalam setahun telah mencapai 2.500 orang Katolik di Flores, Solor, dan Adonara. Rupanya yang membuat runtuhnya pertahanan Benteng Lohayong adalah konflik antara misionaris Dominikan dan perdagangan Portugis. Hubungan baik yang menguntungkan antara para pedagang Portugis dengan rekan-rekan pedagang Muslim sering dirusak oleh karena misionaris. Maka tahun 1598, ketika terjadi konflik antara dua kelompok di Solor, mereka memihak salah satu kelompok. Tak belah konflik meluas dan terjadilah pemberontakan penduduk Solor, lalu benteng-benteng diserang dan dibakar. Kebanyakan pedagangan meninggalkan Solor menuju pantai timur Flores dan membangun pusat perdagangan baru, kota pelabuhan Larantuka di bawah perlindungan Raja Larantuka. Sedangkan pertahanan Portugis hanya tersisa benteng Ambon. Belanda dalam tahun 1608 berhasil merebutnya dan mengusir Portugis keluar dari Maluku di bawah pimpinan Jenderal Arnold de Vlaming van Oudtshoorn. Tahun 1613, Kapten Belanda Apollonius Scott dikirim ke Solor untuk merebut Benteng Lohayong dengan 2 armada kapal. Serangan besar-besaran berhasil. Banyak orang Portugis ditangkap dan dibawa ke Melaka, namun beberapa orang Portugis berhasil lolos bersama rohaniwan Katolik dan banyak pribumi Katolik melarikan diri ke Larantuka. Benteng Lohayong oleh Belanda diubah menjadi nama Henricus 17. Tak lama kemudian Scott, komandan Belanda pertama Benteng Lohayong, mati tenggelam ketika mandi. Penggantinya, Van der Velde, gugur dalam suatu ekspedisi menumpas suatu kampung Katolik di Pulau Adonara. Penggantinya Da Costa, pembelot ke Portugis. Mereka datang ke Larantuka dan dengan bantuan komandan pembelot ini, Portugis berusaha merebut Benteng Lohayong, tetapi tidak berhasil. Namun orang Belanda meninggalkan benteng itu, kemudian merebutnya kembali tahun 1618. Tahun 1622, Jan Thomson Daiman diangkat menjadi komandan benteng bersama istrinya seorang perempuan Solor.
serta anak-anaknya mereka pergi menetap di Larantuka dan beralih menjadi Katolik. Penggantinya Jan de Hornay, keturunan Eurasia atau Yahudi. Keberatan terhadap kepemimpinan terus berkembangnya, dan ketika ia akan ditangkap, ia melarikan diri ke Larantuka tahun 1628 dan mengawini seorang pribumi dan menjadi seorang pedagang yang sangat kaya. Pada tahun 1630, Portugal berhasil merebut benteng Lohayong dan menempatkan sebuah garnizum kecil di situ, yang juga beranggotakan beberapa serdadu Afrika dari Mosambik. Pusat misi pun dipindahkan kembali ke Lohayong. Ketika Belanda hendak melakukan serangan dalam tahun 1636, garnizum itu menyerah tanpa perlawanan. Hal itu disebabkan biaya pemeliharaan benteng tidak sepadan dengan kegunaannya untuk perdagangan. Maka pusat perdagangan dan misi dipindahkan kembali ke Posto Larantuka. Pada tahun 1646, VOC memutuskan untuk mengirimkan lagi satu pasukan untuk mempertahankan benteng itu. Ketika sebuah gempa bumi besar menghancurkan benteng itu di tahun 1648, orang Belanda hanya mengadakan perbaikan darurat, tidak memugar kembali secara besar-besaran. Ditambah lagi dalam tahun 1653 mereka berhasil merebut benteng Portugis di Kupang dan dinamai Concordia. Dengan demikian Belanda menetap dengan kokoh di Pulau Timor. Solor tidak mempunyai arti lagi dari segi militer. Selain itu, Larantuka sudah lama melampaui pemukiman Solor sebagai pusat perdagangan. Sekian informasi singkat sejarah singkat tentang benteng Lohayong dan perebutan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.